Hadratul Mukarramin jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para guru, para orang-orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita surat At-Tin pada ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia pada sebaik-baiknya bentuk. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 hal di awal ayat, dengan buah tin dan buah zaitun, dengan bukit Sinai dan dengan kota Mekah. Kemudian Allah melanjutkan dengan ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebagian ulama mengatakan itulah kemudian dengan Allah bersumpah di awal dengan 4 hal, menunjukkan bahwa berita dan peristiwa yang diceritakan setelahnya adalah sebuah ilmu pengetahuan, pemahaman, dan juga peristiwa yang sangat penting dan sangat berhikmah, terutama pada hal penciptaan manusia. Jadi manusia ada bukan dengan sendirinya, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di awal Allah mengatakan laqad khalaqna, sesungguhnya. Kalau huruf qad masuk kepada fi'il madhi, kata kerja zaman lampau, menunjukkan artinya tahqiq. Tahqiq itu nyata, bukti, sesungguhnya. Tapi kalau kalimat qad ini masuknya kepada kata kerja zaman yang akan datang atau fi'il mudhari, itu menunjukkan taklil kadang-kadang maknanya. Nah, ini huruf qad ditambah dengan huruf lam di awalnya, semakin memperkuat kalimat itu. Artinya dengan hanya menggunakan qad saja sudah kuat, diperkuat lagi oleh Allah dengan huruf lam yang menunjukkan semakin kuatnya bahasan itu. Kenapa demikian? Karena manusia berpotensi untuk mengingkari, mendustakan, tidak percaya sebelum adanya pembuktian. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sesungguhnya kami telah ciptakan. Kenapa Allah menggunakan kami? Padahal yang menciptakan cuma Allah. Ulama berpendapat 2. Yang pertama, nun yang ada pada kalimat na
itu menggunakan nun muazzam nafsah, mengagungkan diri sendiri. Kita kadang-kadang ketika menghormati orang, kita menggunakan kalimat kami. Kami berdiri di tempat ini. Nah, bahasa kami itu kalau bagi Allah namanya muazzam nafsah, mengagungkan dirinya sendiri. Apalagi pada hal-hal yang sifatnya, yang kedua kata ulama, pada hal-hal yang sifatnya Allah mengikut sertakan pihak lain untuk melakukannya. Makanya kalau Allah sedang menjelaskan tentang sifat kebesarannya, Allah selalu menggunakan kata aku. La ilaha illa ana. Allah bilang begitu. Tidak ada Tuhan selain aku. Allah menggunakan kalimat ana yang menunjukkan makna tunggal. Tapi kalau Allah sedang menciptakan sesuatu, Allah menggunakan kalimat kami menurut pendapat ulama yang kedua, karena dalam proses pembuatan dan penciptaannya itu Allah mengikut sertakan manusia. Memang Allah lah yang menciptakan manusia, tapi ada pihak lain yang berperan untuk menciptakannya juga. Siapa? Ibu bapak. Kalau Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Nabi Isa ada ibu, tidak ada bapak. Kita ada bapak, ada ibu. Sehingga kemudian kalimat khalaqna, kami, berarti Allah mengikut sertakan terjadinya dan lahirnya manusia tercipta dengan baik itu juga atas peran dari ibu bapak. Maka ketika kita lihat dalam surat Al-Mu'minun, proses penciptaan manusia dari mulai nutfah, sperma 40 hari berbentuk, kemudian segumpal darah, dari segumpal darah kemudian segumpal daging, lalu daging kemasukan dengan tulang, lalu kemudian baru Allah ciptakan dengan sempurna. Nah, proses itulah kemudian kata Allah, kami menciptakan itu ikut serta manusia. Ada andil, ada perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain selain Allah, yaitu kedua orang tua, sehingga terjadi kalimat khalaqna. Yang kedua, setiap Allah menggunakan kalimat ada khalaqa, ada ja'ala dalam bahasa Quran. Kalau ja'ala menjadikan, khalaqa mencipta. Di mana bedanya? Kalau Allah menggunakan kalimat ja'ala, Allah sedang menjelaskan fungsi dari apa yang diciptakan. Huwallazi ja'ala samsa diya'an. Contoh, dialah Allah yang menciptakan matahari sebagai penerang. Berarti Allah menggunakan kalimat ja'ala, menjadikan itu, menjelaskan fungsi daripada matahari. Tapi kalau Allah sedang mengatakan dengan kalimat khalaqa, berarti Allah sedang menjelaskan tentang keindahan, bagusnya ciptaan Allah. Karena itulah maka kalimat khalaqa Allah gunakan di awal kalimat ini untuk menciptakan manusia, sehingga kalimatnya dituliskan dengan bi ahsani takwim. Kami telah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, bukan bentuk sempurna. Maknanya bukan bentuk yang sempurna, tapi sebaik-baiknya bentuk. Sehingga kemudian diteliti oleh para ilmuwan, manusia ini bagaimana sih? Dari mulai fungsi otak, fungsi jantung, kulit, mata, penglihatan, pendengaran, terus diteliti oleh para ilmuwan.
yang berasal dari ayat ini. Apa sih hebatnya manusia? Dan dalam ayat lain Allah menjelaskan begini, kalau nyari Allah, bukan Allahnya yang dipikirin. Allah bagaimana? Allah dari apa? Allah sedang apa? Allah ada di mana? Jangan begitu. Carilah Allah dengan memikirkan ciptaannya, sehingga kemudian sampailah kita pada hakikat siapa pencipta manusia. Sehingga akhirnya kalau kita memikirkan Allahnya, nggak dapat, otak kita nggak mampu untuk nyari itu. Tapi ketika kita mencari penciptaannya, hasil ciptaannya, nanti kita sampai pada hakikat pencipta. Logika kita main, mustahil ada ciptaan kalau tidak ada yang mencipta. Mustahil ada buatan kalau tidak ada yang membuat. Nah, logika kita main. Maka di alam semesta yang segini besarnya, otak kita enggak nerima kalau alam ini terjadi dengan sendirinya. Tapi pasti di balik penciptaan ini ada zat yang mampu menciptakan dan maha segala-galanya. Maka akal pikiran orang yang sehat akan menemukan hakikat dari pencipta. Nah, akhirnya kemudian ahsani itu artinya adalah sebagus-bagusnya takwim bentuk dari kalimat qawam. Maka diteliti oleh ulama keseimbangan tubuh manusia antara kaki kanan, kaki kiri. Paling sempurna ya manusia dibandingkan dengan makhluk lain seperti binatang, kuda, kerbau. Manusia itu makhluk yang sempurna, berdirinya ya sempurna dia. Keseimbangan antara tangan kanan, tangan kiri. Kemudian Allah bikin keseimbangan itu tidak satu jalur. Kaki kanan berkaitan dengan kaki kiri berkaitan dengan tangan kanan. Kemudian kaki kanan berkaitan dengan tangan kiri. Selalu begitu. Itu pusat keseimbangannya begitu. Kemudian dari napas saja kita itu bernapas 17 sampai 30 ribu kali dalam sehari kita napas. Cuman kita nggak pernah hitung kan. 17.000 sampai 30.000 kali kita bernapas setiap hari itu. Dan itu kalau napas itu dimasukkan pada balon dijual, berapa duit bisa kita punya? Atau kemudian kalau itu dikalkulasikan dengan tabung oksigen yang harus kita beli di rumah sakit, berapa miliar yang harus kita bayar? Sementara Allah menggratiskan napas itu, bebas, silahkan. Akhirnya kemudian ketika kita narik napas, hidung kita dikasih oleh Allah bulu untuk menjaring kotoran dan bakteri, supaya udara yang masuk tuh ada saringannya, nggak semua kotoran masuk. Kasih bulu hidung, luar biasa. Di mulut kita itu ada bakteri sebanyak manusia di bumi ini. Kalau sekarang penduduk dunia ada 7 miliar, maka bakteri yang ada di mulut kita sekitar itu jumlahnya. Ketika kita bersin, mengeluarkan 100.000 bakteri dengan kecepatan 160 km per jam. Luar biasa kan. Ketika kita bersin tuh, makanya kenapa bersin kita, kata Nabi, harus ditutup. Kenapa? Karena supaya bakteri itu tidak nyebar ke udara, tertahan oleh tangan kita. Bahkan kalau sholat kita bersin, tutup dengan punggung tangan kiri.
atau kemudian menguap juga. Nah, pada saat kita bersin itu 100.000 bakteri keluar dari mulut kita dengan kecepatan 160 km per jam, udah kayak pembalap, Pak. Nah, luar biasa akhirnya. Kemudian juga kita itu punya air liur sehari itu 1 sampai 2 liter. Air ludah kita itu sehari itu hampir 2 liter ada. Entah nanti kita keluarkan, entah kita masukkan lagi. Kemudian mata kita itu 576 megapiksel. Kalau kamera itu hanya 32 sampai 108 megapiksel. Kita tuh mata kita 576 megapiksel dengan berbagai cahaya yang bisa kita rekam dengan mata kita. Maka kan lebih hebat mana? Mata. Kalau kamera yang kita gunakan menggunakan pulsa, membutuhkan baterai, membutuhkan strum, sementara mata kita berapa duit harus kita bayar untuk beli pulsa buat supaya mata bisa ngelihat? Ternyata Allah gratiskan begitu saja. Nah, itulah kemudian namanya ahsanit taqwim, sebaik-baiknya bentuk. Maka ada seorang ulama namanya Muhammad Ali Fikri, itu membuat buku namanya Al-Insan, bahwa manusia itu adalah makhluk yang belum dikenal. Artinya ilmuwan sampai hari ini belum menemukan hakikat manusia. Ini baru separuh-separuh nih. Penjelasan ilmuwan nih baru separuh-separuh. Tapi hakikat global manusia, otak ilmuwan belum nyampe. Ini rambut kita, Pak, itu setiap hari 200 yang tumbuh dan 60 sampai 70 lembar yang hilang setiap hari. Itu sudah lazim tuh. Kenapa? Karena nanti 200 lembar dia tumbuh dia. Kemudian nanti hilang tuh 60 sampai 70 yang masih punya rambut. Itu sudah normalnya begitu. Tapi kita nggak ngerasa, Pak, nggak ngerasa. Tapi setiap kita nyisir pasti ada yang rontok. Nggak usah khawatir, memang begitulah. Maka semakin sel-sel dalam kepala kita tuh semakin tua, maka pertumbuhan rambutnya akan semakin jarang. Ya makanya maklum, makin tua makin habis. Kemudian otak kita, Pak, itu terdiri daripada 100 miliar sel otak, 100 miliar. Dan terisi 75% air nih, Pak. Dan oksigen otak kita itu. Makanya fatal kalau sudah otak yang kena. Maka karena itulah kemudian ketika kita kehilangan oksigen dalam otak, berarti otak itu mati dan menyebabkan manusia mati. Maka kata dokter, orang mati itu bukan berhentinya detak jantung, tapi berhentinya fungsi otak. Artinya kalau orang meninggal, Pak, ini orang meninggal, pada saat dia meninggal itu jantungnya berhenti, tapi otaknya masih jalan, maka dia ngerekam. Begitu dia meninggal, dia tahu siapa yang datang, siapa yang nangis, ini anaknya, istrinya, tetangganya pada datang, sampai proses di mana dia akan dimandikan, itu masih terekam oleh dia. Karena fungsi otaknya masih ada. Sisa oksigen yang masuk ke otak itu masih ada, sehingga fungsi otaknya masih jalan.
Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Kita disuruh sujud. Pada waktu sujud, oksigen dari badan kita turun ke kepala, yang menyebabkan nantinya kepala kita tuh seger dengan banyaknya oksigen di kepala kita. Akhirnya sujud, kita banyak sujud. Nah, ketika oksigen kita banyak di otak, akhirnya pikiran kita semakin bagus, semakin baik. Karena pikiran semakin bagus, semakin baik, akhirnya terasa nyaman di hati. Maka kata Nabi, waktu yang paling dekat kita dengan Allah adalah pada saat kita sujud. Karena pada saat kita sujud, otak kita penuh dengan oksigen, lalu memicu rangkaian pemikiran dan kesadaran kontak dengan hati, yang akhirnya memunculkan kesadaran akan diri kita sendiri. Makanya pada saat kita sujud itu, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita banyak cara untuk menjadikan otak kita selalu sehat. Dan kalau kita makan lemak, Pak, makan lemak itu dikonsumsi oleh otak kita. Jadi kalau kita pikiran yang namanya lemak nanti badan kita jadi gede, badan kita jadi, enggak semua, Pak, kecuali lebih. Ya, kalau secara normal kita makan yang berlemak itu nanti buat konsumsi otak kita. Kemudian tulang manusia, Pak, itu lebih kuat daripada beton. Bisa nahan 9 ton tulang kita tuh. Saya pernah tempo hari ke tempat kremasi di Tangerang. Lihat proses kremasi. Itu mayat tuh masukin, Pak. Tergantung petinya yang mahal apa yang murah. Dimasukkan dipanaskan selama 1 jam sebelum mayat dimasukkan. Itu ruang pembakarannya dipanaskan selama 1 jam. Begitu sudah mulai panas, mayat masukin peti, kemudian didorong oleh mesin masuk ke dalam, dibakar, bunyi peletak-peletuk gitu tuh. Kemudian setelah selesai pembakaran, didiamkan 1 jam lagi. Setelah agak dingin, dipisahkan. Terpisah mana debunya daging, mana debunya tulang. Terpisah. Tulang itu putih dia, debunya. Lalu dipisahkan. Yang ini masuk dalam kendi atau guci. Gucinya juga model-model, Pak. Ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, tergantung buangnya. Nah, yang tulang nih masukin dalam penyimpanan kotak-kotak. Kotak itu sewa. Ada yang setahunnya 20 juta, ada yang setahunnya 5 juta, tergantung besar kecilnya. Gede, mati tuh mahal. Nah, di antara tulang-tulang itu ada tulang belakang yang kagak hancur, Pak. Segitu derajat Celcius dibakar, dia nggak hancur. Oh, rupa-rupanya inilah yang sesuai dengan firman Allah, bahwa nanti manusia akan begitu dia mati, kemudian manusia di dalam kubur semuanya, Allah teteskan air dari langit semacam sperma laki-laki masuk ke dalam tanah, lalu jatuh di tulang ekor manusia. Tuk, begitu jatuh, kemudian malaikat mengatakan, ya ayyatuhal izamul bariyah, tulang-tulang yang rusak, daging-daging yang hancur, jadilah engkau. Akhirnya nyatu semua, pret gitu, semuanya nyatu dari tulang itu ternyata. Akhirnya tangan nyatu, daging semuanya, darah segala macam tuh. Dibuktikan itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nanya begini sama Allah, kaifa tuhyil mauta, ya Allah, engkau bagaimana waktu
menghidupin manusia. Kan nanti manusia hancur. Engkau bisa hidupkan. Bagaimana caranya? Kata Nabi Ibrahim. Allah balik nanya, awalam tu'min? Emang kamu gak percaya sama aku? Kata Allah. Kata Nabi Ibrahim, lihat ma'inna qalbi. Bukan begitu ya Allah, bukan saya nggak percaya, cuman saya pengen tenang aja hati saya ngelihatnya. Penasaran. Akhirnya kata Allah, fahuz arba'atam minat toiri. Ambil 4 ekor burung. Ada burung dara, burung gagak, burung, kemudian ayam jago tuh, burung elang. Itu kata Allah, sembelih semuanya, kemudian 4 burung yang berbeda itu kamu rencak-rencak, satuin, bulu, urat, darah, kulit, semuanya aduk, yang 4 ekor burung itu. Tapi palanya pisahin, palanya potong duluan, pisahin. Kemudian setelah itu kepalanya taruh di tempat terpisah. Burung dara, ayam jago, burung elang, burung gagak, pisahin. Tapi dagingnya satuin, darahnya, kulitnya, ususnya, semuanya satuin, rencak-rencak, yang kecil-kecil pokoknya udah habisin. Setelah itu gimana ya Allah? Panggil satu-satu. Kepala belah sana, ini daging nyampur belah sini nih. Kata Nabi Ibrahim, burung elang langsung nyamperin tuh bulunya, yang tadinya campur aduk keluar dia, misah darahnya, uratnya, tuh bulunya, dagingnya, semuanya, kakinya, padahal sudah dicampur-campur sama Nabi Ibrahim itu, udah rencak-rencak diaduk 4 ekor burung tuh, tetap nyatu. Burung dara naik dia tuh, misah lagi, akhirnya utuh semuanya, jadi hidup lagi dengan tanpa mengurangi sehelai pun bulu yang tadinya dihabisin sama Nabi Ibrahim. Nah, itu luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana orang kafir mengatakan kalau kami nanti mati, kami hancur, memang kami jadi makhluk yang baru lagi? Gitu. Nggak percaya dia. Lah kalau menciptakan pertama saja Allah bisa, ya apalagi untuk kedua? Gitu kan. Emang manusia menciptakan sesuatu itu harus ada contoh. Maka dalam Quran itu ada badi'us samawati wal ard, mencipta langit dan bumi. Maksudnya Allah menciptakan segala sesuatu tanpa pola, tanpa contoh. Kita kan mesti ada contoh. Bikin rumah, oh begini polanya, begini ukurannya, gitu kan. Kalau kita puyeng, nggak jadi-jadi. Tapi Allah nggak pakai contoh, nggak pakai pola, apalagi nanti menciptakan yang kedua yang sudah ada contohnya. Ya kan tentu lebih gampang menurut kita. Orang kafir tidak percaya, tuh luar biasanya ahsani takwim, bentuk yang sebagus-bagusnya. Kemudian jantung kita itu Pak berdetak 100.000 kali sehari. Kalau kita dengar musik, dia menyesuaikan Pak detak jantung kita tuh. Makanya kadang musik yang cocok sama kita itu bikin rileks kan. Ini aja bari ngudud aja dengerin. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Menyesuaikan detak jantung kita tuh. Kenapa? Karena dia ritmenya sebegitu, 100.000 kali detak jantung kita berdetak setiap hari. Maka begitu kita bersin, detak jantungnya berhenti sebentar. Gitu. Makanya kenapa setiap habis bersin kita ngucapin alhamdulillah pertama, karena bakteri di mulut kita yang 100.000 udah keluar. Tapi dia juga tetap produksi lagi 300.000 lagi.
Ya karena bagaimana nanti kita akan mencerna makanan kalau tidak dibantu dengan bakteri itu, bakteri pencerna makanan dalam mulut kita. Karena dalam badan-badan kita tuh ada enzim, ada bakteri, dan itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Nih tangan kita ada bakteri, ada enzimnya Pak, yang mempercepat pembusukan makanan. Makanya kalau makanan sayur Pak kita pegang begitu aja, lihat sejam 2 jam kemudian basi. Makanya kenapa kita makan tuh disunahkan pakai tangan, mempercepat pembusukan makanan, akhirnya dicernanya lebih baik daripada makan pakai sendok. Apalagi kalau sendoknya masuk lamaan lagi. Nah, oleh sebab itulah semua ada hikmahnya. Itulah kemudian tangan kita, jantung kita. Kemudian juga setiap hari darah kita itu berjalan dengan jarak 9,3 km Pak. Darah kita ini kan setiap badan kita. Maka kata Nabi, inna syaiton yajri majrod dam. Setan itu jalannya pada jalan darah manusia. Mana daerah yang tidak dialiri oleh darah? Hanya otak. Nah karena itulah kemudian nih kita nih darah kemana-mana. Makanya setan kadang di jari ada tuh kan. Nah, makanya kalau orang kesurupan suka dipencet-pencet jarinya, padahal setan lari-larian. Ayo, siapa lo? Lo pakai nanya. Itu karena darah kita begitu. Itu 9,3 km per jam tuh jalan darah tuh. Makanya ketika jalan darah itu tersumbat jadilah penyakit. Nah, maka seringkali penyakit-penyakit kita timbul itu karena tidak lancarnya aliran darah kita. Makanya kita disuruh banyak gerak, itu karena supaya aliran darah kita itu. Kemudian juga panjangnya saraf pada manusia itu Pak 75 km kalau di satu ini saraf-saraf di badan kita misalkan dikeluarin set gitu tuh, itu dibentangin maka sepanjang 75 km. Banyak bener nih saraf-saraf. Makanya kalau saraf terganggu ya kata orang saraf lu. Ada saraf otak terganggu, ada saraf kaki terganggu, ada saraf mata terganggu. Itu luar biasa. Allah susun begitu manusia, begitu detailnya. Maka Allah pantas kalau dia ngomong fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Allah pelihara semuanya. Kemudian juga ini adalah merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bilang fi ahsani taqwim, pada bentuk yang sebaik-baiknya. Mu'tadilal qamah, artinya mu'tadilal qamah itu struktur badannya seimbang. Ya tangan kanan, tangan kiri ya sama kalau kita ukur begini. Tuh. Sama. Kemudian juga telinga kita itu bisa mendengar luar biasa. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri. Maka Allah bilang demikian. Tapi ayat berikutnya summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia pada tempat yang paling rendah. Apa maksudnya? Manusia ini kan sudah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan manusia. Ditempatkan pada posisi wahamalnahum fil barri wal bahri. Siapa yang bisa naklukin dunia? Manusia. Udara bisa ditaklukin sama manusia. Padahal manusia kagak bisa terbang.
tapi bisa dia naklukin kedua lautan, Pak. Dari mulai perairan atasnya sampai dalamnya manusia bisa ditaklukin sama manusia. Kemudian apalagi di daratan, semuanya manusia kuasai itu. Memang Allah berikan kemampuan manusia untuk melakukan itu. Jadi kalau dulu orang bangga bisa terbang, ya sekarang juga nggak masalah terbang, tinggal naik aja pesawat, repot-repot amat. Kemudian manusia misalkan dulu bisa berenang jauh, ya gampang, kita tinggal naik kapal aja udah, speedboat kayak. Makanya kalau dulu tuh mukjizat ditampakkan oleh Allah karena teknologinya masih minim. Orang jalan di atas air. Nabi Isa tuh jalan di atas dengan hanya Bismillahirrahmanirrahim, nepak di atas air tuh Nabi Isa. Mukjizatnya itu orang bangga dan heran melihat itu. Kalau sekarang ya kagak heran, Pak. Anggang-anggang tuh ada binatang yang di atas air begini aja jalan. Itu dia bisa. Tuh. Iya, kemudian kita juga ada perahu segala macam. Nah, makanya sekarang tuh nggak dibutuhkan mukjizat gitu, Pak. Karena otak manusianya sudah nyampe ke situ. Jadi bukti kebesaran Allah tuh bisa dibuktikan dengan semakin canggihnya teknologi. Dengan semakin canggih teknologi membuktikan akan kekuasaan Allah. Yang bikin manusia aja segitu canggihnya, apalagi bikinan Allah. Manusia yang menemukan kecanggihan teknologi itu ya bikinan Allah. Lah kalau ciptaannya sehebat itu, bagaimana dengan yang menciptakannya? Itu kan kalau otak kita bisa normal mikir begitu. Ya manusia sekarang apa sih yang kagak bisa dibikin oleh manusia? Bisa. Sekarang ada namanya kecerdasan intelijen, Pak. Maksudnya adalah intelijensi. Itu kalau dulu wajah Fir'aun zaman dulu bisa direka, Pak, buat begitu. Jadi mirip dengan hanya mengandalkan bekas-bekas gambaran tulangnya. Itu luar biasa manusia sekarang begitu. Sehingga kemudian inilah bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau dilihat dari sisi manapun, Allah adalah maha segala-galanya. Maka pantas kalau kita senantiasa beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, karena kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, katanya ada kegiatannya. Ya, silakan. Antara menjadikan dengan menciptakan tolak dan ja'ala. Untuk ja'ala, huwallazi ja'ala. Nah, kalimat huwallazi itu apakah Allah yang memfirmankan atau penjelasan Rasul? Itu karena huwallazi dialah, gitu dialah. Atau Allah memberikan keterangan tapi dengan bahasa yang seperti bukan Allah gitu. Terima kasih. Ya. Dalam bahasa ada namanya domir, kata ganti yang tersimpan. Seperti kalau kita dulu belajar huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Nah kadang Allah menggunakan huwaladzi, dialah. Apa maksudnya? Pada hal-hal yang sifatnya ingin menunjukkan akan kebesaran Allah, Allah suka mengajarkan kita untuk merendah. Maka Allah tidak tampilkan dirinya Allahul ladzi, tidak begitu, tapi huwaladzi, dialah Allah. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir juga pada saat itu kenal dengan Tuhannya. Tapi apakah Tuhan yang itu berhala bisa menciptakan kayak ciptaan Allah? Nah, maka untuk menjawab itu, dialah. Siapa dia? Nanti otaknya main, nyari dah tuh. Siapa dia? Dia Allah. Yang dimaksud dia itu siapa? Allah. Sehingga kemudian
Itu yang pertama, dalam rangka menjelaskan akan kebesaran Allah yang disertai dengan ketawaduan dan ketundukan, maka menggunakan kalimat huwa, dialah, kata ganti, supaya orang sadar bahwa ini berhala yang disembah nih nggak bisa model Allah bikin. Nah yang kedua, kalimat huwa itu biasanya selalu diawali dengan isim zohir. Kalau ini kan isim domir namanya, kata ganti. Tapi di atasnya ada isim zohir, kalimat Allah yang jelas disebut. Nah baru kemudian kalimat selanjutnya menggunakan huwa. Kenapa? Karena sudah ada kalimat yang jelasnya di awal, biasanya begitu. Sehingga kemudian kadang-kadang wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam, kan ada kalimat huwanya. Itu menunjukkan bahwa dia itu ya Allah, itu hanya menggunakan kata ganti. Ya, saya kira Bapak Ibu sekalian, demikian saya kira, karena ada kegiatan rupanya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan senantiasa kita dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, barakalhamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisan wa fil qiyamati syafi'an wa ala sirati nuran wa fil jannati rafiqan minan nari sitra wa hijaba wa ala kulli khairati imama wa dalila faqtumna ya Allah ma syahidin. Dawa biha subhanakallahumma wa tahiyatun biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.